Di sebuah kota besar, Akbar tiba dengan tas punggung yang sudah lusuh. Ia meninggalkan desanya setelah bertahun-tahun berkutat dengan ladang kecil yang tak cukup untuk menghidupi keluarganya. Kota ini adalah jawabannya, pikirnya. Tempat di mana segalanya mungkin. Tempat ia bisa membangun masa depan yang lebih baik. Namun kenyataan di kota tidak seperti yang ia bayangkan. Akbar berjalan menyusuri jalan-jalan kota. Hari pertama ia mencari kerja, melihat papan pengumuman dan mengetuk pintu-pintu toko. Setiap kali ia bertanya, ia mendapat jawaban yang sama. Maaf, kami tidak membutuhkan orang lagi. Akhirnya dia menemukan pekerjaan sebagai pengantar barang di pasar. Pekerjaan itu berat dan upahnya kecil, dan ia sering mendapat cemoohan dari pelanggan yang tidak puas. Meski begitu, ia bekerja dengan tekun, mencoba melihat setiap hari sebagai peluang untuk belajar sesuatu yang baru. Setiap malam, di kamar kontrakannya yang kecil, Akbar termenung dan bertanya pada dirinya sendiri. Apa yang harus aku lakukan agar bisa mengubah nasibku? Suatu pagi, setelah menyelesaikan pengiriman barang, ia beristirahat di taman kota. Di sana, ia melihat seorang pria tua, sedang berdiri dikelilingi oleh burung-burung yang mematuk remahan roti di depannya. Pria itu terlihat tenang, seolah tidak terganggu oleh hiruk-pikuk kota di sekitarnya. Akbar mendekatinya dengan rasa ingin tahu. Pak, bagaimana caranya bisa terlihat setenang itu di kota yang begitu sibuk ini? Pria tua itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Pak Budi, tersenyum bijak. Anak muda, ketenangan itu tidak datang dari apa yang kamu miliki, tetapi dari cara kamu melihat hidup. Lihat burung-burung ini. Mereka tidak khawatir tentang apa yang akan mereka makan besok. Mereka hanya melakukan yang terbaik setiap hari. Kata-kata itu menggugah hati Akbar. Dia mulai melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Setiap hari dia bekerja lebih keras, tetapi kali ini dengan penuh semangat. Dia mulai menyisihkan sebagian kecil gajinya untuk membeli buku-buku tentang bisnis dan pengembangan diri. Ia membaca di malam hari, meski tubuhnya terasa lelah. Beberapa bulan kemudian, kesempatan kecil datang. Seorang pelanggan tetap di pasar menawarkan Akbar untuk mengelola kios kecil yang menjual bahan makanan. Aku butuh seseorang yang jujur dan rajin seperti kamu. Tanpa ragu, Akbar menerima tawaran itu. Hari-hari di kios tidak mudah. Akbar harus bangun sebelum fajar untuk pergi ke pasar induk membeli stok, lalu menjualnya di kios sepanjang hari. Namun ia menjalankan kios itu dengan sepenuh hati. Dia dikenal ramah dan selalu menawarkan harga yang adil. Lambat laun pelanggan mulai berdatangan. Dalam waktu 2 tahun, Akbar berhasil menabung cukup banyak untuk membuka toko kecil miliknya sendiri. Dia menjual bahan makanan dengan harga terjangkau dan menjaga pelayanan terbaik. Nama tokonya Toko Harapan menjadi populer di lingkungan sekitarnya. Namun hidup Akbar tidak berhenti di sana. Dia ingat perjuangannya saat pertama kali datang ke kota, dan dia ingin membantu orang lain yang menghadapi kesulitan serupa. Ia mulai mempekerjakan anak-anak muda dari kampungnya yang pindah ke kota untuk mencari kerja. Dia melatih mereka, memberi mereka peluang yang dulu ia harapkan ketika baru tiba di kota ini. Suatu sore, ketika sedang berjalan-jalan di taman kota, Akbar memutuskan untuk kembali ke tempat ia pertama kali bertemu Pak Budi. Dia membawa sekeranjang roti untuk burung-burung, berharap bisa bertemu pria tua itu lagi. Namun, seorang pedagang asongan memberitahunya bahwa Pak Budi telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Di bangku tempat Pak Budi biasa duduk, Akbar menemukan secarik kertas tua yang diletakkan dalam bingkai kecil. Kertas itu berisi tulisan tangan yang berbunyi. Orang besar bukan mereka yang hidup tanpa kesulitan, tetapi mereka yang mampu bangkit dari keterpurukan. Jangan pernah berhenti berharap karena harapan adalah mentari yang menyinari jalanmu setiap hari. Air mata mengalir di pipi Akbar. Dia merasa bahwa Pak Budi telah menjadi mentornya, meskipun mereka hanya bertemu sebentar. Lambat laun, Akbar tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai sosok yang peduli pada warga. Dia membuka pusat pelatihan kerja bagi pemuda-pemudi dari keluarga kurang mampu, mengajarkan mereka keterampilan yang bisa membantu mereka mandiri. Kota yang dulu terasa begitu keras dan dingin bagi Akbar, kini berubah menjadi tempat yang hangat. Tidak hanya karena kesuksesannya, tetapi karena dia telah menemukan cara untuk berbagi harapan dengan orang lain.